Tanggul Sungai Waingarip jebol memicu banjir di Tanggamus, Lampung. Banjir mengenangi permukiman dan jalan raya. Intensitas hujan yang tinggi terjadi sejak Senin malam hingga mengakibatkan banjir di Pekon Banyu Urip dan Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Banjir diduga akibat jebolnya tanggul Sungai Waingarip. Puluhan rumah di Dusun Purwosari dan Dusun 1 terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Sawah dan perkebunan warga juga terdampak. Selain itu, banjir juga menggenangi jalan lintas Wonosobo Semaka dan membuat pengendara arus lalu lintas terganggu. Nah, dasar banget, banter sekali. Itu penyebabnya apa, Mas? Nggak tahu, kurang tahu, Pak. Curah hujan tinggi atau apa? Hujan semua seluruh lah, hujan di gunung, hujan ini. Terus di dalam rumah itu yang paling terdalam berapa meter, Mas? Ada 1 meteran. Warga meminta pemerintah Kabupaten Tanggamus segera menanggapi bencana banjir ini dan memberikan bantuan darurat, juga memperbaiki tanggul yang jebol untuk mencegah banjir susulan. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam saat anggota TNI berinisial RU terlibat cekcok di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Cekcok mulut itu semakin memanas hingga memicu perkelahian dan berujung penganiayaan dengan senjata tajam. Pelaku berinisial RR menyerang korban dengan senjata tajam hingga 13 kali. Polisi kemudian menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Tanpa perlawanan, ia kemudian dibawa ke unit Resmo Polres Jakarta Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga telah memeriksa 3 orang lainnya sebagai saksi. Penganiayaan di sekitar THM tersebut. Dan korban ini kita larikan awal di Rumah Sakit Fatmawati, yang dimana setelah kita dalami ternyata di sini korban merupakan anggota dari satuan TNI. Akibat penganiayaan itu, korban kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Direskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation, disimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa. Sebelumnya, jasad korban pertama kali ditemukan Selasa 8 Juli lalu di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas di dalam kamar indekosnya dengan muka terlakban berwarna kuning. Jenazah sang diplomat juga telah dimakamkan di pemakaman umum Sunten. Sejumlah dugaan sempat bermunculan terkait kematian korban yang hendak menjalankan tugas barunya ke Finlandia, hingga polisi menyimpulkan hasil akhir pemeriksaan. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi digerebek polisi di Kampung Ciberem, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam penggerbekan ini, polisi amankan 1 pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara 1 pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, 4 pengemudi ojek pangkalan yang maksa seorang ibu yang membawa bayinya turun dari taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terbukti bersalah melakukan pengancaman dan tindak kekerasan terhadap korban. Seorang ibu yang membawa bayinya menggunakan taksi online dipaksa turun oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan. Karena merasa terancam, korban memilih turun dan sempat meluapkan emosinya. Usai viral, polisi menangkap 4 pengemudi ojek pangkalan inisial A, U, N, dan JU. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka klaim taksi online tidak bisa masuk wilayah tersebut. Permintaan dari para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Cisoka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. SR 36 tahun harus berjalan tertatih menahan sakit di kakinya usai ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap petugas Polres Gresik. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Bibis, Kecamatan Menganti, Gresik. SR merupakan tersangka pembunuhan Sevi Ayu Claudia, driver ojol wanita di Gresik yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tertutupi plastik dan kardus. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sakit hati karena korban dinilai ingkar janji gagal membantu pelaku menjadi pegawai negeri sipil. Pasalnya, tersangka sudah memberikan uang sebesar 5 juta rupiah ke korban. Tersangka membunuh korban di tempat usaha fotokopi miliknya dengan alat pemotong kertas sebelum jasad korban dibungkus plastik dan kardus lalu dibuang. Ya, tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat warga mengantre BBM di sebuah SPBU di Jember, Jawa Timur. Seorang pria menganiaya warga karena diduga akan menyerobot antrean.
seorang calon pembeli BBM di SPBU emosi dan menganiaya warga dengan sebilah besi. Warga yang sedang antri BBM langsung melerai kericuhan itu. Peristiwa ini terjadi di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Diduga pelaku kesal karena antreannya diserobot calon pembeli lain. Selain kericuhan, panjangnya antrean pembeli BBM juga membuat salah seorang warga pingsan. Diduga ia kelelahan hingga harus dievakuasi agar segera mendapat pertolongan medis. Antrean panjang mobil BBM terjadi di berbagai titik di Jember, diduga karena lambatnya pengiriman BBM. Tak jarang antrean mengular hingga beberapa kilometer. Kalau tadi antriannya masih sampai lampu merah. Ini sampai berapa kilo ini antriannya? Kita 1 kilo. 1 kiloan ya. Pak, harapannya Bapak sendiri gimana sih Pak? Pertamina barangkali. Mudah-mudahan cepat normal lah pengiriman lancar gitu. Warga pun berharap pasokan BBM dari Pertamina kembali lancar agar mereka tak harus mengantri saat membeli BBM di SPBU. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Ya ampun, kali ini tengok tolong. Seorang wanita berusia 27 tahun dianiaya kekasihnya saat siaran langsung di sebuah platform media sosial di Kota Baru, Jambi. Tak pelak, peristiwa itu menuai kecaman warganet yang menonton siaran langsung. Apalagi saat penganiayaan terjadi terdengar suara tangisan anak kecil. Usai viral, polisi pun akhirnya menangkap pelaku penganiayaan. Diketahui motif penganiayaan ini dilatar belakangi kebutuhan ekonomi terkait persoalan nafkah. Korban diketahui tinggal bersama kekasihnya dan sudah memiliki anak. Dua pasangan ini mereka tinggal bersama. Si perempuan menuntut si laki-laki untuk memberikan uang susu kepada anak, namun laki-laki tidak bisa memberikan. Kemudian perempuan tersebut melarang pasangannya untuk meninggalkan rumah. Kemudian terjadilah percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya pelaku penganiayaan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra Anyus melaporkan. Sekelompok pelajar SMK swasta yang berboncengan dengan 4 sepeda motor mendekati seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten. Beruntung, korban bisa menyelamatkan diri. Sementara warga menghalau gerombolan pelajar itu. Mereka sempat kocar-kacir saat dibubarkan warga. Korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku. Sebelumnya, ia mengira berhenti untuk menanyakan alamat. Mau beli gorengan, disuruh sama Pak Bos. Saya ke situ. Situ langsung datang dia gerombolan 4 motor lebih. Situ saya langsung cepat sini, langsung mau dipukulin. Warga datang, langsung pada kabur sono Pak. Sono udah saya diamanin motor 1. Saat itu korban berada di lokasi karena sedang praktek kerja lapangan di sebuah bengkel. Dalam insiden tersebut 1 unit sepeda motor ditinggalkan para pelajar dan kini diamankan oleh warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Sebuah gudang obat terlarang digerebek polisi di Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara itu seorang penjual bakso ditangkap karena mengedarkan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menggerebek sebuah rumah di perumahan Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat karena digunakan sebagai gudang obat terlarang. Di lokasi ini, petugas menemukan 1,2 juta butir obat keras berbagai jenis seperti tramadol, eksimer, dan adektro. Namun sayang pemilik rumah kabur melalui pintu belakang saat digerebek polisi. Dari hasil pemeriksaan pelaku, diduga sudah memperjualbelikan obat terlarang selama 1 tahun. Jadi kita menyita selain daripada obat-obatan terlarang, kita menyita Honda mobil merek Jazz nomor D1402 yang benar punya bandar tersebut, 1 lembar SNK, 1 unit nomor 2, 1 buah catatan, KTP, SIM, dan juga buku tabungan. Hingga saat ini, petugas Sat Narkoba Polrestabes Bandung telah mengantongi identitas pelaku. Polisi pun masih memburu pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mela Anyus melaporkan.
Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya. Tidak ada, mungkin hanya tersendat di double sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, heboh seorang pria agen pulsa menjadi korban perampokan. Usut punya usut, pelaku telah merekayasa perampokan demi uang 60 juta rupiah. Tapi udah nggak apa-apa lah. Maunya sehat-sehat aja lah. Cepat ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh. Warga desa Sinunukan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, viral ASN yang juga konten kreator dipalak 3 preman. Ketiga pelaku sudah diciduk polisi, tapi mereka membantah memeras korban. Misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Kami tidak minta, Pak. Jujur aja, Pak. Kalian minta 2.000 per mobil tadi. Kita langsung 2.000 ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat emosi saat mobilnya diadang dan diminta uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Kayak begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Begini lah negara ini. Lihat, Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah saat ASN sedang menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi, namun tetap membantah memeras korban. Tentang video viral kemarin yang kita bertiga ini, tentang yang dituduh di teks video kita ini ada katanya dibilang kalau tidak mau dilansir dia harus bayar 200.000, itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali itu. Dan kita cuma mau minta bagi karena penumpangnya lebih pakai travel kita di Kumai. Mereka soalnya melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban pun meminta polisi tegas menindak para pelaku. Kami menjemput keluarga kami di sana. Lalu kemudian kejadian ini
adalah sebuah tindakan premanisme menurut saya. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Keluarga pasien dan petugas rumah sakit Abdul Wahab Sahrani, Samarinda dikejutkan dengan kobaran api di ruang poliklinik. Api semakin membesar dan membakar 2 lantai bangunan poliklinik. Ya, ini resiko nih kalau kalian nggak matikan ini ya keberat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Sementara petugas rumah sakit berupaya menyelamatkan alat medis sebelum api menyebar ke ruangan lain. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pengemudi ojek online tewas sementara penumpangnya kritis usai ditabrak sedan listrik yang melawan arah di perempatan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga pengemudi sedan dalam pengaruh alkohol. Warga mengevakuasi seorang penumpang ojek online yang kritis dengan menggunakan ambulans. Sementara pengojek online tewas di lokasi kejadian karena luka parah di kepala. Kejadian berawal saat sedan listrik dengan melaju kencang dari arah Antasari menuju Prapanca hilang kendali. Mobil akhirnya menabrak ojek online yang membawa penumpang. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak kios yang berada di pinggir jalan hingga hancur berantakan. Kecelakaan ini terjadi diduga karena pengemudi sedan listrik berkendara dalam pengaruh alkohol. Oh, ada 2 korban, 1 meninggal, 1 dibawa ke rumah sakit. Itu mobil itu dikendarai berapa orang tadi, Bang? Tadi saya lihat cuma 1 orang. Sendiri, laki-laki perempuan, Bang? Laki-laki. Kondisinya gimana, Bang? Kondisinya sih kayaknya sih kayak orang ini gitu. Lagi mabuk atau gimana? Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sementara pengemudi sedan mewah telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sanjang-Bati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai buang air kecil, alat vital bocah terjepit resleting celana di Depok, Jawa Barat. Karena tak bisa dilepas, orang tua akhirnya meminta bantuan tim damkar. Tahan ya. Dengan penuh kesigapan dan hati-hati, petugas damkar berusaha melepaskan resleting yang menjepit alat vital seorang anak laki-laki. Proses evakuasi ini dilakukan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Jalan Boulevard GDC Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat sang anak selesai buang air kecil. Saat hendak menutup celana, alat kelaminnya terjepit resleting. Orang tua sempat berusaha namun gagal dan meminta pertolongan petugas damkar. Diketahui proses evakuasi berlangsung selama 1 jam menggunakan alat gerindam ini. Itu buru-buru habis kencing, dia mau pakai celana, kesangkut semua itu kelaminnya di sleting. Karena berhubung orang tuanya udah mencoba buat ngakalin, nggak bisa karena agak panjang ya, agak dalam. Telepon ke damkar, kita lakukan pertolongan di damkar. Setelah berhasil mengevakuasi organ vital anak laki-laki tersebut, personil damkar pun berusaha menghibur sang anak dengan mengantarkannya kembali ke rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pencuri aki mobil diduga dianiaya oknum polisi. Pelaku mengaku dipukul menggunakan balok kayu hingga alami patah tulang kaki. Seorang pria tertangkap warga saat mencuri aki mobil di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Bua. Ironisnya, saat di tangan polisi, pelaku justru mendapat penganiayaan dari anggota Satreskrim Polres Luwu. Pelaku mengaku dianiaya secara sadis menggunakan balok kayu untuk mengakui sejumlah kasus pencurian yang dialamatkan ke dirinya. Pelaku akhirnya dibawa ke puskesmas oleh polisi. Namun setelah diperiksa, pelaku dirujuk ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Palopo karena alami patah tulang di kaki kanan dan harus dioperasi. Kasus penganiayaan oleh anggota Satreskrim kini dalam penanganan internal Polres Luwu. Terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, bahwa hal ini
sementara dalam penanganan oleh pihak Propam Polres Luwu. Sementara pihak keluarga meminta agar kasus penganiayaan oleh personil Satreskrim Polres Luwu diproses secara profesional dan transparan, begitupun kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.